Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Adi Nur Prayogi. Pada kesempatan kali ini, di sore hari ini kita akan melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk mutiara yang kita campur dengan KNO3 ya. Ini yang kita gunakan yaitu mutiara 16 yang saya campurkan mix dengan KNO3 putih, dengan tujuan yaitu untuk pertumbuhan mutiara 16-nya, NPK 16-nya, dan pupuk KNO3-nya untuk memperbesar batang dan perakarannya supaya nanti pertumbuhan tanaman alpukat kita bisa lebih optimal lagi. Ini yang akan kita pupuk yaitu bibit yang berumur masih 1-2 bulan setelah grafting ya. Kondisinya masih daun tua dengan tunas sekali. Ini sudah kita lakukan pemupukan ya. Ini pemupukan yang kedua. Yang pertama yaitu yang sedang mulai buka cungkup dari sambungan, contohnya seperti ini ya. Ini yang pertama dulu kita pupuk, dan setelah ini yang pemupukan yang kedua setelah daun sudah mulai menua seperti ini. Nah, bagaimana caranya dan bagaimana dosis pemupukannya? Silahkan ikuti terus video kali ini. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Oke teman-teman, sebelum saya melakukan pemupukan, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu fungsi dari pemupukan. Pemupukan yaitu salah satu kegiatan kita menambahkan kebutuhan unsur hara pada tanaman kita untuk mencukupi proses yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Karena yang di dalam tanah itu merupakan salah satu unsur hara yang ada di dalam tanah, namun dengan jumlah yang sedikit dan tidak cukup untuk tanaman itu untuk melakukan pertumbuhan. Maka dari itu kita harus menambahkan pupuk dari luar yang kita sebut dengan metode pemupukan. Nah, jadi pemupukan itu fungsinya itu menambahkan unsur hara untuk tanaman ya. Nah, terus pemupukan itu ada berbagai macam tujuan. Salah satunya untuk pertumbuhan, kedua untuk pembungaan, ketiga untuk menghijaukan tanaman. Nah, itu berbeda-beda dari jenis pupuk yang akan kita gunakan. Kalau sekarang ini kita akan melakukan proses pertumbuhan ya, jadi kita fokuskan yaitu pertumbuhan, yaitu kita gunakan pupuk NPK 16 yaitu dengan kandungan NP dan K itu sama-sama 16% ya. Nah, kemudian untuk dosisnya itu menyesuaikan dengan ukuran tanaman ya teman-teman ya. Kalau untuk ukuran tanaman yang seperti ini, masih baby seperti ini, itu hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit saja, yaitu dengan kurang lebihnya 2 gram per tanaman. Nah, jadi 2 gram sangat sedikit saja, kurang lebih hanya segini ya. Nah, ini sudah 2 gram ya tuh. Nah, seperti ini. Kalau semakin besar semakin kita tingkatkan lagi ya. Ini perbandingan yang kita gunakan yaitu NPK 16-nya 1 kilo dan KNO3-nya 1 kilo, kita mix menjadi 1, yaitu dengan takaran perbandingan 1:1 ya. Nah, seperti ini. Nah, terus kok ditabur? Nah, jadi pemupukan itu banyak sekali metodenya juga atau cara pemupukan. Ada yang ditabur, ada yang dikocor, ada yang tugal, atau ada juga yang dilakukan dengan semprot daun atau pupuk daun. Tinggal bagaimana cara kita menyikapi, yaitu dengan cara apa pupuk ini dapat larut ya. Mungkin kalau dengan skala jumlah sedikit itu bisa kita tugal satu persatu, kita coker saja tanahnya seperti ini. Kita buat lubang pemupukan, kita bisa timbun di sini pupuknya, kemudian kita timbun lagi dengan menggunakan tanah supaya tidak ada penguapan dari permukaan tanah. Ada lagi yang dikocor satu persatu. Jadi pupuk ini dilarutkan ke dalam air, kemudian disiramkan satu persatu ke tanaman ya. Ada juga yang ditabur seperti ini. Setelah dilakukan pemupukan, biasanya selang berapa jam itu kita larutkan dengan cara menyiramnya. Ada juga pupuk yang dilarutkan ke dalam air dengan konsentrasi yang sangat rendah, kemudian dikocorkan di bagian atas tanaman atau dengan cara sprayer. Nah, itu ada juga ya. Tinggal bagaimana cara kita melihat kandungan pupuknya, kemudian
cara kita melarutkannya itu sesuai kemampuan dari kita ya. Kalau saya pribadi saya suka yang ditabur ya. Karena apa? Karena efisiensi waktu ya. Dengan cara ditabur pemupukan kita akan lebih cepat. Kemudian kita siram itu juga tidak akan memakan waktu yang lama ya. Karena ketika kita mupuk atau saya mupuk itu biasanya dalam jumlah ribuan bahkan bisa puluhan ribu. Kalau ditugal satu persatu membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak dan sangat lama juga. Nah, kemudian interval pemupukannya berapa lama? Interval pemupukannya yaitu kalau saya 2 minggu sekali ya. Saya lebih suka pemupukan dikit demi dikit namun rutinitas terjaga ya, daripada banyak tapi nanti pemupukannya dalam jangka waktu yang lama ya. Karena tanaman itu ketika masih kecil dia kebutuhan pupuk itu ya sesuai dengan kebutuhannya juga. Kalau kita kasih banyak itu nanti akan membuat toksik ya kalau berlebihan pupuk pada tanaman itu. Bukan menambah subur namun tanaman malah keracunan karena kelebihan dari pupuk itu atau yang sering kita sebut sebagai overdosis. Nah, jadi kalau sedikit-sedikit nanti penyerapannya bisa maksimal dan kita buat saja rutinitasnya yang bagus ya. Nah, kemudian kalau pemberian pupuk kompos atau pupuk kandang itu berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Kalau untuk pembibitan saya biasanya gunakan 2 bulan sekali kita lakukan pengemburan pada bagian permukaan tanah, kemudian kita kasih kompos atau pupuk kandang. Ingat yang sudah terfermentasi. Jangan sesekali menanam alpukat, menanam apapun itu dengan menggunakan pupuk kandang yang kita masukkan ke dalam lubang tanamnya, apalagi itu yang belum difermentasi. Alangkah lebih baiknya kompos itu ditaburkan di atasnya saja, jangan dipendam di dalam media, apalagi pupuk kandang ya, karena bisa menyebabkan patogen atau jamur-jamur yang menyebabkan kerusakan tanaman. Maka dari itu sering ya kita lihat kasusnya alpukat itu di umur 2 tahunan ketika sudah masa pembuahan kok tiba-tiba layu, tiba-tiba mati ya. Itu biasanya kasus utamanya yaitu pada waktu penanaman dikasih pupuk kandang di dalam media tanamnya. Nah, jadi ketika memasuki masa pembuahan, kemampuan tanaman atau kekuatan tanaman itu akan menurun drastis ya, karena terfokus pada buah atau bunganya, sehingga daya tahan itu juga akan menurun dan tanaman mudah terserang penyakit. Ketika masih muda, turgornya masih kuat, daya tahannya masih kuat sehingga kuat menahan dari serangan-serangan jamur akar. Ketika sudah mulai bunga, dia akan mulai menurun dan mudah terserang penyakit. Maka dari itu sering sekali ketika pembuahan dia akan mulai layu secara tiba-tiba. Nah, oke teman-teman, mungkin nanti kalau ada yang bertanya tentang sepintas pemupukan penyemprotan hama penyakit, bisa kita saling diskusi di kolom komentar di bawah ini, atau juga bisa lewat WA yaitu di 0819 1994 1475. Saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.